Syria. Maka Yazid bin Muawiyah punya gubernur di negara Kufah, di negara Irak itu yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Dia adalah seorang istilahnya pengkhianat juga. Ya, Ubaidillah bin Ziyad. Maka diperintahkan oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah, ya, Ubaidillah bin Ziyad ini suruh tabayun, suruh mendatangi di rumahnya Mukhtar bin Urwah. Karena di dalam rumahnya Mukhtar bin Urwah ini banyak perkumpulan kaum muslimin yang intinya mau membeat, mendukung kekhalifahan daripada yaitu Sayyidina Husain. Apakah betul? Kalau betul, tangkap. Maka langsung disamperin oleh Ubaidillah bin Ziyad rumah daripada Mukhtar bin Urwah. Ternyata memang betul di rumah Mukhtar bin Urwah itu adalah tempat beat untuk mendukung daripada Sayyidina Husain sebagai khalifah. Maka ditanyalah oleh Ubaidillah bin Ziyad, mana Muslim bin Aqil? Katanya Muslim bin Aqil dari Mekah sebagai utusan Husain, ya, membeat seluruh kaum muslimin di Kufah ini untuk mendukung daripada Husain. Kata Mukhtar bin Saqafi, kalaulah ada Husain, kalaulah ada Muslim bin Aqil di rumah saya, tidak akan saya kasih tahu, kata Mukhtar bin Urwah. Maka marahlah Ubaidillah bin Ziyad, menyuruh pejabat-pejabatnya, pemerintah-pemerintahnya, pasukan-pasukannya untuk menangkap daripada Mukhtar bin Urwah. Ditangkaplah, dijebloskan ke dalam penjara. Ketika mendengar Mukhtar bin Urwah ini dijebloskan di dalam penjara, maka Muslim bin Aqil menggerakkan sekitar 4.000 kaum muslimin yang membeat kepada Sayyidina Husain untuk menggeruduk rumahnya Ubaidillah bin Ziyad, mendemo Ubaidillah bin Ziyad supaya dikeluarkan atau dikeluarkan dari tahanan Mukhtar bin Urwah. Apa kata Ubaidillah bin Ziyad? Kata Ubaidillah bin Ziyad, kalau kamu mau memerangin saya, tidak terima kena pimpinanmu Mukhtar bin Urwah di penjara, tidak terima, saya akan datangkan pasukan dari Damaskus, Syria, yaitu pasukan Yazid bin Muawiyah. Kalau kamu datang 4.000, saya akan datangkan lebih daripada 4.000. Mendengar getakan daripada Ubaidillah bin Ziyad, kaum muslimin yang tadinya bersatu mendukung Sayyidina Husain itu pada ketakutan, keluar semua, kabur semua, pulang semua. Hanya tinggal Muslim bin Aqil dan 30 orang, hanya 31, ya, 30 dengan Muslim bin Aqil, 31, hanya 31, tinggal 31 pendukung setia daripada Muslim bin Aqil atau Husain. Maka disogoklah yang 30 ini, diiming-imingi oleh Ubaidillah bin Ziyad suatu kepangkatan dan jabatan. Akhirnya jadi pengkhianat juga yang 30, yang akhirnya tinggal satu, hanya Muslim bin Aqil yang bertahan. Akhirnya tidak kuat Muslim bin Aqil, langsung ditangkap, dijebloskan di dalam penjara, sekaligus dieksekusi, dibunuh oleh Ubaidillah bin Ziyad. Maka kata Muslim, kalau kamu ingin membunuh saya silakan, tapi saya ada satu permintaan. Permintaan apa? Sebelum saya dibunuh, saya mau mengirim surat kepada siapa? Kepada Sayyidina Husain. Boleh, silahkan tulis surat. Ditulislah suratnya oleh Muslim bin Aqil. Di dalam surat tersebut yaitu isinya bahwa Husain supaya jangan berangkat ke Kufah. Kenapa? Kalau berangkat ke Kufah, orang-orang Kufah itu yang tadinya setia sekarang berkhianat semua. Jangan, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Orang semua Yazid tidak suka dengan kamu Husain, karena kamu tidak berbeat, ya. Akhirnya surat ini sampai kepada Sayyidina Husain. Tetapi Sayyidina Husain dengan gagah berani membawa jamaah atau pasukan sekitar 73 pasukan, ya, berangkat saja ke negara Kufah, ya. Tetapi di tengah jalan mendengar Yazid bin Muawiyah bahwa Sayyidina Husain ini berangkat dan sampai ke Karbala, maka mengerahkan pasukan sebanyak 5.000 pasukan dipimpin kalau dengan Ubaidillah bin Ziyad, ya. Maka Yazid bin Muawiyah mengutus pasukan 5.000 pasukan. Coba bandingkan 5.000 pasukan dengan 73 pasukan Sayyidina Husain. Sebanding apa tidak? Tidak sebanding. Tidak sebanding.
Ditambah lagi pasukan Ubaidillah bin Ziyad yang dari Kufah 4.000. Oh, 9.000 tidak kuat. Maka Sayyidina Husain memohon, kata Sayyidina Husain, oke, saya akan pulang ke Madinah atau ke Mekah ya, tapi dengan catatan saya dikawal ke Mekah atau saya mau menghadap kepada Yazid bin Muawiyah untuk menuntut daripada pembunuhan Muslim bin Aqil. Maka tidak diperbolehkan oleh Ubaidillah bin Ziyad, tidak usah kamu menghadap kepada Khalifah Yazid bin Muawiyah, tidak usah, kamu tidak usah pulang, tidak usah juga menghadap ke Yazid bin Muawiyah. Akhirnya terjadilah peperangan pada waktu itu. Terjadi peperangan yang tidak seimbang, 73 melawan 5.000 lebih pasukan daripada Yazid bin Muawiyah, yang akhirnya Sayyidina Husain terbantai, terbunuh di Karbala. Siapa yang membunuh Sayyidina Husain? Ialah Sinan bin Anas ya. Yang membunuh adalah Sinan bin Anas. Pertama dipanah dadanya, setelah tembus dadanya maka Sayyidina Husain jatuh, langsung dipenggal kepalanya oleh Sinan bin Anas. Maka kata guru-guru kita, kepalanya itu dijadikan bola buat tendang-tendangan. Itu dihadiahkan kepada Yazid bin Muawiyah, kepala Sayyidina Husain ya, kepala Sayyidina Husain. Maka orang-orang Syiah itu pendukung Sayyidina Ali ini sangat berduka ketika datang 10 bulan Muharram, merayakan, tapi merayakannya itu dengan cara-cara yang tidak dianjurkan oleh agama. Caranya dengan melukai badannya dengan senjata, dengan rantai, dengan hal-hal yang melukai diri sampai mengeluarkan darah. Itu tidak boleh, yaitu sesat. Cara begitu memperingati hari berduka atas kematian atau pembantaian Sayyidina Husain dengan cara melukai diri sendiri, itu tidak boleh. Yang pada hakikatnya adalah wala tulku anfusakum ila tahluka. Dan kita kaum muslimin sama ikut berduka atas kejadian kematian atau pembantaian Sayyidina Husain, tapi dengan doa ya. Sekalipun tidak dengan doa juga, Sayyidina Husain itu sudah syahid syuhada. Gustinya orang-orang syahid nanti di surga dipimpin oleh Sayyidina Husain. Syahid itu, maka 40 hari itu kepalanya itu tidak dikubur ya. Dijadikan mainan, dijadikan tontonan di Damaskus Suriah ya, dijadikan tontonan. Tapi kepala Sayyidina Husain ini berhari-hari, berminggu-minggu tambah wangi, tambah ganteng, kelihatannya kayak hidup, tidak ada bau, tidak busuk, tapi wangi, malah seperti orang hidup, ganteng. Maka kepalanya Sayyidina Husain yaitu dikuburkan di Masjid Damaskus, yaitu Suriah. Kalau mau ya kita jalan-jalan nanti anggota PAK di Damaskus Suriah. Inilah sejarah sedikit tentang kejadian-kejadian juga yang sangat pilu bagi kaum muslimin. Cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh atau terbantai pada 10 bulan Muharram atau Yaumul Asyura. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup pengajian kelawan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.